Om Swastiastu, halo semuanya. Di sini kita kelompok 7 akan mempresentasikan dan memaparkan materi dari manajemen risiko perubahan kurs dengan mata kuliah manajemen risiko. Di slide kedua, kita dapat ketahui bahwa materi-materi yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu yang pertama, definisi risiko perubahan kurs, yang kedua, faktor penyebab terjadinya perubahan kurs, lalu nomor 3 yaitu exposure terhadap perubahan kurs, yang keempat yaitu manajemen risiko perubahan kurs. Dari kelompok 7 dengan anggota yaitu Nika Rahayu Yulianti, yang kedua yaitu IGA Krisna Febiantari AP, yang ketiga yaitu Niputu Cempaka Widewati. Nah, pemaparan materi akan disampaikan secara berurutan sesuai dengan NIM. Saya Nika Rahayu Yulianti dengan NIM akhir 129. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi perubahan kurs dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs. Baik, materi pertama yaitu definisi risiko perubahan kurs. Nah, risiko nilai tukar adalah risiko yang diakibatkan karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada umumnya, transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan mata uang asing atau valuta asing biasanya akan menghadapi masalah perubahan nilai kurs mata uang tersebut. Kurs adalah nilai mata uang yang relatif terhadap mata uang lain. Mata uang suatu negara merupakan cerminan kondisi ekonomi suatu negara. Apabila perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara tersebut akan menguat terhadap mata uang negara lain. Jika suatu negara menetapkan kurs mata uangnya terhadap mata uang lain, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi melalui mekanisme pasar. Pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat, disebut dengan apresiasi, dan jika mata uang melemah, disebut depresiasi. Sedangkan pada sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat, disebut revaluasi, dan jika mata uang melemah, disebut devaluasi. Baik, untuk materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs. Di sini terdapat 5 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs. Yang pertama yaitu perbedaan inflasi, di mana perbedaan inflasi ini merupakan yang mana kurs mata uang suatu negara menjadi melemah apabila inflasi di negara tersebut lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi di negara lain. Nah, hubungan dari perbedaan inflasi ini dapat terlihat melalui persamaan kondisi paritas purchasing power parity yang dapat dilihat pada persamaan di PPT. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs yang kedua yaitu perubahan tingkat bunga. Nah, perubahan tingkat bunga ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Yang mana tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang diobservasi, misalnya jika ada informasi tingkat bunga deposito sebesar 14% per tahun, maka itu merupakan tingkat bunga nominal. Negara yang tingkat bunga nominalnya tinggi, maka mata uangnya cenderung mengalami depresiasi. Sedangkan tingkat bunga real adalah tingkat bunga yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Tingkat bunga real berpengaruh positif terhadap nilai mata uang. Negara yang mempunyai tingkat bunga real, biasanya mata uang negara tersebut akan cenderung menguat karena uang akan mengalir ke negara tersebut dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi
tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Nah, untuk persamaan dari kedua tingkat bunga ini dapat dilihat pada persamaan yang telah dicantumkan pada PPT. Untuk faktor yang ketiga yaitu independensi bank sentral. Independensi adalah kemampuan bertahan dari tekanan, biasanya terjadi pada pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya untuk negara dengan masalah pengangguran. Secara pintas adalah dapat dilakukan dengan menambah jumlah uang yang beredar sehingga akan menimbulkan inflasi. Jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi real negara tersebut akan negatif. Nah, negara yang mempunyai bank sentral yang independen akan bertahan terhadap tekanan dan bisa mengendalikan inflasi sehingga mata uang negara tersebut cenderung menguat. Sedangkan negara yang mempunyai bank sentral yang kurang independen akan mudah terkena dan mendorong terjadinya inflasi sehingga menurunkan mata uang negara tersebut. Faktor keempat yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs yaitu pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, investor akan tertarik untuk menanam modalnya di negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menyebabkan naiknya permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Dengan tingginya permintaan terhadap mata uang negara tersebut, maka nilai dari mata uang negara tersebut akan meningkat. Faktor kelima yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs adalah ekspektasi, di mana mata uang bisa disebut sebagai sekuritas sehingga bisa digunakan sebagai alat investasi. Nah, ekspektasi masa mendatang cukup menentukan nilai suatu sekuritas. Jika ekspektasi terhadap mata uang positif, maka mata uang negara tersebut akan menguat dan begitu pun sebaliknya. Halo teman-teman semua, saya Krisna Febiantari, NIM HR 137. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang exposure terhadap perubahan kurs. Nah, jadi teman-teman, exposure nilai tukar ini dapat diartikan sebagai suatu risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan yang timbul akibat dari fluktuasi kurs mata uang. Nah, risiko valuta asing ini memberikan pengaruh pada arus kas perusahaan dan pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Jadi, literatur keuangan internasional membagi tentang exposure yang dihadapi oleh perusahaan yang berkaitan dengan perubahan kurs ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah exposure transaksi, yang kedua adalah exposure akuntansi, dan yang ketiga adalah exposure operasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu tentang exposure transaksi. Exposure transaksi adalah exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Nah, di sini saya memiliki 2 contoh tentang perubahan kurs yang naik maupun kurs yang turun. Nah, sebagai contoh yang pertama adalah misalkan seorang importer Indonesia memberi barang dari Amerika Serikat senilai 1 juta dolar. Pembayaran tersebut akan dilakukan ke 3 bulan mendatang. Nah, jadi kewajiban melunasi hutang dagang tersebut senilai 1 juta dolar rentan terhadap perubahan kurs yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, jadi pada bagian di samping, kalian dapat melihat bahwa jika nilai rupiah melemah, dia akan bergerak ke kanan, maka importer tersebut akan mengalami kerugian. Nah, semakin besar pelemahan rupiah, maka semakin besar kerugian importer tersebut. Tapi jika rupiah menguat, maka akan terjadi yang sebaliknya. Nah, contoh yang kedua yaitu misalkan seorang eksportir Indonesia menjual barang ke Amerika Serikat dan akan menerima 1 juta dolar di 3 bulan yang mendatang. Nah, posisi yang didapatkan oleh eksportir Indonesia itu akan dilihat pada gambar bagan yang kedua yang di bawah. Jadi bagan tersebut menunjukkan contoh kebalikan dari yang sebelumnya, di mana si
eksportir ini yang menerima uang, di mana jika rupiah melemah, maka eksportir tersebut akan memperoleh keuntungan karena dia akan memperoleh rupiah yang lebih banyak. Nah, jika sebaliknya, jika rupiah itu menguat atau kurs bergerak ke kiri, eksportir tersebut akan mengalami kerugian karena ia akan menerima rupiah yang lebih sedikit. Nah, bagian kedua dari jenis exposure yaitu adalah exposure akuntansi. Exposure akuntansi ini terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain yang rentan terekspos terhadap perubahan kurs. Nah, perubahan kurs ini dapat menyebabkan proses konversi semacam itu menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Nah, untuk membahas tentang exposure akuntansi ini, saya memiliki satu contoh sebagai berikut. Nah, sebagai ilustrasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, di mana sebagai ilustrasi misalkan suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di Indonesia. Misalkan neraca anak perusahaan tersebut pada awal tahun bisa dilihat pada kolom nomor 2. Nah, perhatikan terjadi perbedaan antara hasil konversi di awal dan di akhir tahun, di mana di kolom 4 yang menyajikan hasil konversi dengan menggunakan kurs yang baru, yaitu sebesar 10.000 per US dollar, terlihat total aset turun menjadi 1.000 dolar, modal saham yang turunnya nilainya menjadi 600 dolar. Penurunan modal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang menyebabkan modal sahamnya berkurang nilainya. Nah, kerugian tersebut bukan dikarenakan perubahan nilai ekonomis perusahaan, tetapi semata-mata karena perubahan kurs yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, jenis exposure yang ketiga adalah exposure operasi. Nah, exposure operasi ini adalah operasi perusahaan yang rentan terekspos terhadap perubahan kurs. Sebagai ilustrasi, terdapat tabel di sini di mana produsen mobil Jepang Toyota menjual mobilnya ke Amerika Serikat. Jika yen menguat terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga mobil Toyota di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Akibatnya, daya saing mobil Toyota di Amerika Serikat akan menjadi menurun. Di sini bisa dibedakan, dilihat perbedaannya. Harga Toyota dalam kurs di mana yen sebesar 100 per 1 dolar dan di mana ketika kurs yen itu dalam 1 dolar itu yen itu adalah 50 yen. Nah, yang terakhir terdapat tambahan dari ketiga exposure tersebut yaitu adalah exposure ekonomi. Exposure ekonomi ini adalah nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs, di mana exposure ekonomi ini sama dengan exposure operasi ditambah exposure transaksi. Sebagai ilustrasi, kembali ke contoh Toyota yang sebelumnya, karena penjualan Toyota yang berkurang, akibatnya adalah menurunnya aliran kas masuk untuk Toyota. Karena aliran kas ini berkurang, nilai atau harga saham Toyota bisa turun. Dengan demikian, harga saham Toyota terekspos atau rentan terhadap perubahan kurs. Perkenalkan, nama saya Cempaka Widiawati, NIM akhir 140. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko perubahan kurs. Nah, manajemen perubahan kurs. Manajemen perubahan kurs di sini merupakan salah satu risiko yang harus dimanage perusahaan. Nah, perusahaan yang sangat berdampak pada perubahan nilai kurs atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yaitu perusahaan multinasional karena sebagian besar transaksinya melibatkan pertukaran mata uang antar negara. Nah, dalam bidang manajemen perubahan kurs ini terdapat 3 kategori manajemen yang memanajemeni 3 exposure yaitu exposure transaksi, akuntansi, dan operasi. Yang pertama yaitu manajemen exposure transaksi. Nah, manajemen exposure transaksi ini terdiri dari 4 kategori manajemen, yaitu yang pertama yaitu derivatif. Nah, derivatif ini menggunakan instrumen-instrumen derivatif untuk menghedge atau melindungi nilai dari beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu money market hedge, yaitu proses hedging
atau lindung nilai yang dilakukan dalam instrumen-instrumen money market yang dilakukan sebagai alternatif tidak adanya instrumen derivatif itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada risk shifting. Nah, risk shifting ini merupakan pengalihan risiko. Nah, jadi alihan risiko dari yang sebelumnya, misalkan ada pilihan derivatif atau money market, jika itu tidak bisa juga, lalu dialihkan ke keputusan-keputusan yang lebih sesuai dan masuk akal. Nah, yang keempat yaitu netting exposure. Nah, netting exposure ini dilakukan dengan menggabungkan exposure yang berlawanan sehingga exposure bersihnya adalah 0. Misalnya itu kita contohnya adalah setiap orang yang membutuhkan dolar itu harus membeli dolar pada orang yang memiliki dolar pada saat itu juga. Jadi proses itulah yang dimaksud exposure bersihnya itu menjadi 0. Manajemen exposure akuntansi. Nah, manajemen terhadap exposure akuntansi bila dilakukan dengan menyesuaikan aset atau kewajiban tergantung prediksi kurs di masa mendatang. Nah, tabel berikut menyajikan manajemen exposure akuntansi. Nah, di sini kita bisa lihat ada kurs dia melemah atau menguat, jadi apanya yang harus kita kurangi atau kita tambahkan, apakah aset atau kewajiban, itu tergantung dari lemah atau kuatnya kurs. Nah, jika kurs itu melemah atau terhadap dolar AS atau nilai mata uang lainnya, yaitu aset yang harus dikurangi. Nah, begitu juga jika kursnya menguat, maka aset yang harus ditambah. Sebaliknya, jika kurs itu melemah, maka kewajiban harus ditambah, dan jika kurs menguat, maka kewajibannya harus dikurangi. Yang terakhir yaitu manajemen exposure operasi. Nah, exposure operasi terjadi karena perubahan kurs akan mengakibatkan terganggunya operasional perusahaan. Manajemen exposure operasi bila dilakukan terdapat dua cara, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk kepentingan perusahaan itu termasuk kebijakan yang dilakukan jangka pendek. Nah, sedangkan jangka panjang mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi kami. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan Paramo Santi Om, Santi 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 Om.